Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aba wa ummahat wa akhwat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, aba wa ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini untuk terus menambah amal kebaikan kita, di mana banyak saudara-saudara kita yang mungkin sedang kesulitan atau berada di rumah sakit atau bahkan tidak menemui Ramadan ini dikarenakan banyak hal. Maka bertambahnya umur dan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Maka hendaknya kita mensyukurinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjuang mengerahkan seluruh potensi yang ada pada beliau untuk menjadi petunjuk jalan, untuk menjadi petunjuk jalan agar kita umatnya selamat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di bulan Ramadan ini dan di waktu sore hari ini yang mungkin nanti menjelang berbuka, maka sempatkan kita untuk mendoakan dan berdoa kepada saudara-saudara muslim kita, ya, para tentara yang sampai terakhir tadi saya lihat itu belum diketemukan, ya, kapal selam untuk tentara kita yang ya kita lihat dari berbagai yang disebar adalah ya, banyak muslim yang di bulan Ramadan ini mereka masih menyempatkan ibadah, ya, sholat, dan sekarang sedang diuji dan belum diketemukan. Maka kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah kepada tentara-tentara Islam dan orang-orang yang mencari mereka agar bisa menemukan mereka, karena waktunya semakin mendesak, makin mepet, dan kita tidak tahu apakah Allah menyelamatkan mereka atau tidak. Tapi kita tetap berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya di bulan Ramadan ini, entah lewat doa siapa, ya. Mungkin lewat doa antum sekalian di saat-saat seperti ini, ya, Allah mengijabahi. Siapa tahu. Yang jelas kita tidak melakukan cuek, ya. Artinya tidak peduli dengan mereka, karena mereka adalah saudara Islam kita. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, antara muslim dengan muslim lainnya itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, dan bangunan itu akan saling memperkuat. Ketika ada saudara kita, saudara muslim kita dimanapun di belahan dunia ini, tidak tersekat dengan negara, itu merasakan kesulitan, merasakan kesusahan, maka kita juga berempati, yang merasakan sulitnya. Kalau kita tidak bisa bergerak membantu mereka, walaupun itu mungkin dengan keuangan, kita kumpulkan dana untuk membantu mereka, kita tidak mampu, maka minimal kita berdoa untuk mereka, ya.
Maka ini menunjukkan bahwa kita merasa bahwa satu umat. Dan penyakit yang sangat berbahaya ketika ada teman atau saudara kita di belahan dunia ini mungkin merasakan kesusahan, kesulitan, kita nggak peduli dengan alasan sekat fanatisme. Ini kan Indonesia, itu kan bukan Indonesia. Ngapain saya harus empati, mendoakan? Tidak. Karena Islam itu tidak tersekat dengan negara. Dimanapun Anda, ketika Anda itu Islam, apalagi memegang sunnah, maka Anda adalah saudara. Dan sudah patutnya kita untuk berdoa. Dan kita berdoa juga, ya Allah, jadikanlah amalan kita pada saat ini itu ikhlas mengharap ridhamu. Ya, ikhlas mengharap ridhamu, dan Engkau anugerahi kami yang saat ini berkumpul, yaitu pahala yang melimpah dan juga keikhlasan yang itu sulit, ya, sulit kita dapatkan. Sebagaimana para ulama menjelaskan, yaitu ikhlas sesaat itu berarti keselamatan. Sesaat saja kita bisa berbuat ikhlas, maka itu keselamatan bagi kita karena beratnya ikhlas. Bagi orang yang memahami benar apa itu ikhlas, maka dia akan merasakan beratnya berbuat ikhlas. Karena ikhlas itu berarti memangkas semua hawa nafsu kita. Secara alami manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu. Suka dengan dunia, suka dengan harta dan jabatan, segala macam itu alami. Tapi kita diuji oleh Allah dengan hawa nafsu itu untuk mengendalikannya. Maka ketika kita bisa berbuat benar-benar ikhlas, maka itu adalah keselamatan yang besar bagi kita. Dan kita hanya bisa berusaha dan berdoa, ya Allah, taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kita yang kita lakukan setiap saat ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini, Aba wa umat sekalian rahimakumullah, kita akan membahas bab dari kitab Asrarul Muhibbin fi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah taala. Dan bab ini itu sebenarnya bertuliskan masyahid, ya, masyhad, atau bahasa kita mungkin persaksian, ya. Tapi kita mudahkan bahasanya, ya, karena di situ memuat ibadah-ibadah yang terkait hati. Ketika kita melakukan suatu ibadah tapi tidak ada niat di sana, tidak ada hikmah yang kita resapi, maka ibadah itu akan sekedar cuman rutinitas. Ya sama ketika kita sholat gitu. Sholat 5 waktu, kalau kita bisa meresapi apa yang dimaksud sholat dalam setiap gerakannya, dalam setiap bacaannya, maka sholat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Bilal, ya, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Disuruh adzan. Pertanyaannya, kok bisa, ya, kok bisa kita bisa merasakan istirahat di dalam sholat? Apa rahasianya? Ya, rahasianya adalah bagaimana kita bisa menyelami maknanya, ya, memahami hikmah-hikmah dalam setiap gerakannya. Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dalam ibadah. Nah, begitu juga puasa ini, ya, kita perlu memahami sisi muatan hatinya. Kalau misalkan puasanya keutamaan apa, itu insya Allah ustadz-ustadz lain juga sudah membahas dan terlalu banyak, ya, bisa kita ambil, ya, dan lebih kredibel gitu kan. Tapi kita ingin menyelami lebih dalam, yaitu terkait tazkiyatun nafs, terkait dengan raqaiq,
sesuatu yang bisa melembutkan hati kita. Ada hikmah apa di balik puasa ini? Dan yang dibahas dalam bab ini oleh Syekh itu adalah semua yang terkait ibadah hati, ya, ibadah hati. Nanti akan kita bahas sebagaimana yang sudah saya bagikan. Dan tentunya kita nggak bisa membahas semuanya ya, karena banyak, maka kita pilih pembahasan dan itu pun kita ringkas. Ya, kalau kita ngikutin pembahasannya Syekh kan luar biasa. Ya, tapi ya kitabnya dalam bahasa Arab itu luar biasa. Beliau menyebutkan ada yang sering beliau mengutip ucapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya dalam berbagai kitabnya, karena Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Jauzi ya, itu adalah ulama-ulama yang spesialis ya masalah hati. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin pakarnya psikologi, pakar psikolog yang paling ahli. Itu adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Jauzi. Ya, selain ada banyak ulama yang lain. Jadi beliau banyak mengutip penjelasan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Itu luar biasa pembahasan beliau. Tapi tentunya kita tidak bisa membahas semuanya ya, karena sangat terbatas waktunya. Nah, silakan dilihat di layar, insya Allah akan saya sharekan yang sudah saya tuliskan agar mempermudah. Tapi kalau misalkan jenengan kurang puas ingin merujuk kitab aslinya, monggo bisa wapri ke saya untuk minta file PDF-nya, akan saya berikan. Baik, kita tampilkan di layar untuk tulisannya. Ya. Untaian permata ibadah di bulan Ramadan. Kenapa kita memilih judul Untaian Permata Ibadah? Bulan Ramadan ini, Aba umat sekalian rahimakumullah, ikhwan wa akhwat sekalian rahimakumullah, adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang kalau seandainya kita berilmu ya, kita sangat berilmu dengan bulan Ramadan ini, maka kita akan benar-benar merasakan begitu berharganya detik demi detik di bulan Ramadan ini. Bukan dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari, tapi setiap detik itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya, itu kalau kita berilmu tentang bulan Ramadan ini. Nah, ketika kita bisa memahami hikmahnya ya, maka ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu akan terasa sesuatu yang sangat menarik bagi kita ya, sangat menarik ya, sebagaimana sebuah permata dengan kilaunya, indahnya, maka itu menarik hati kita. Hanya sekedar kita lihat dari kejauhan saja gitu ya, kita akan merasa tertarik, indah sekali nih permatanya. Begitu juga bulan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Dalam keadaan jauh ya, kita masih di bulan Rajab, atau bahkan para ulama dulu jauh sebelum itu sudah merasakan begitu menariknya ibadah di bulan Ramadan. Apalagi dimotivasi-motivasi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti permata. Nah, kenapa disebut untaian? Ya karena di dalamnya begitu terkait ibadah demi ibadah yang luar biasa banyak ini. Jadi jangan kita pikirkan bahwa ibadah dalam Ramadan itu hanya puasa saja, itu sangat kurang. Jangan kita pikirkan Ramadan itu hanya berisi puasa dan qiyamul lail saja, tarawih, itu sangat kurang. Jangan kita pikirkan bahwa Ramadan itu isinya hanya baca Quran, tilawah Al-Quran ya, kemudian puasa Ramadan, tarawih, itu saja, sangat kurang. Ya, sangat kurang. Karena di dalamnya luar biasa banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dan itu sangat berharga. Sejak Anda sahur, maka Anda sudah memasuki ibadah ya. Dan rentang waktunya lama, dari sahur sampai maghrib, ini dalam konteks ibadah.
sebagaimana sholat, ya. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa yang ada di takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan salam, itu adalah ibadah. Dan kita dikasih rentang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat panjang. Subuh sampai maghrib. Makanya waktu demi waktu antara subuh, ba'da subuh, ya, sampai maghrib ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita, apalagi malamnya, ya. Kenapa? Ketika kita berzikir di waktu pagi, ibadahnya luar biasa karena kita zikir dalam keadaan apa? Puasa. Kemudian ketika kita melakukan ibadah-ibadah hati, kita sedekah, ya, kemudian berbagai macam ibadah, maka nilainya akan luar biasa. Kenapa? Karena kita masih dalam keadaan konteks ibadah, ya, dari subuh sampai maghrib. Siapa yang tidak tertarik, ya kan? Makanya ini adalah untaian demi untaian permata yang kadang-kadang kita, ketika kita tidak tahu, tidak berilmu tentang permata, kita mungkin anggap itu batu biasa. Kita tidak pernah mengenal batu permata, diberi permata, ya kita buang, dan kita nggak tahu nilainya. Nah, tapi ketika kita mengetahui nilai ibadah, maka itu akan luar biasa. Makanya kita sebut di sini adalah untaian permata ibadah di bulan Ramadan. Sebentar, saya mungkin ada teman-teman yang belum. Oh, alhamdulillah sudah masuk. Terus yang pertama yang mungkin perlu kita resapi adalah ibadah tauhid. Loh, tauhid itu kan akidah, keyakinan, gak terkait dengan ibadah. Tidak, ini adalah ibadah hati. Bagaimana Anda merasakan benar-benar nilai-nilai tauhid di bulan puasa ini. Nah, pembahasannya luar biasa oleh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Husain Ya'qub. Beliau menjelaskan, ya, menyampaikan suatu ayat dalam surat Al-An'am ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul, katakanlah, aghairallahi, apakah kepada selain Allah, attakhidu, aku akan mengambil waliyan, pelindung, fatiris samawati wal ard, padahal Allah itulah yang menciptakan as-samawat wal ard, langit dan bumi. Kalau kita tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan tahu Allah yang menciptakan bumi, maka apakah kita patut kalau kita mengambil selain Allah sebagai pelindung? Wa huwa yut'im, dan Allah yut'im, memberi makan, wala yut'am, dan tidak diberi makan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, umirtu an akuna awwala man aslam, aku diperintahkan untuk menjadi awwala man aslam, yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali berserah diri siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunanna minal musyrikin, dan juga janganlah kamu sekali-kali, ya, takunanna, ada taukid di sini. Janganlah benar-benar kamu menjadi apa? Termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Nah, syahid kita adalah di sini. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Apa hubungannya dengan puasa? Syekh Muhammad Husain Ya'qub menyebutkan, Allah dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Quran itu menyandingkan antara sisi tauhid, ya, dengan masalah makan, ya. Kalau ada suatu zat atau apapun itu yang membutuhkan yang lainnya,
ya, dia butuh dengan yang lain, maka zat itu tidak patut kita sembah. Ya, contoh, ketika ada orang yang memberi sesajen, gitu ya, sesajen misalkan di kuburan, dikasih tuh ada kopi, ada beras, ada nasi, gitu kan. Timbul pertanyaan bagi kita, emang butuh makan ya? Kok sampai dikasih seperti ini? Kan gitu. Oh, iya, iya, jelas ini makanan kan bisa dimakan, nanti bisa dimanfaatkan. Oh, kalau misalkan dia membutuhkan yang lain, maka tidak patut dong kita bisa meminta sama dia. Wong dia masih butuh yang lain. Ya, misalkan juga patung. Ya, sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dalam keadaan yang lembut. Nah, lembut sekali. Kenapa? Karena sangat sayangnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, sampai mengucapkan ya abadi. Ya, itu sayang sekali Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Bahkan Nabi Ibrahim sampai meminta, ya, kalau seandainya diizinkan ingin memohonkan ampun kepada Allah, ya, terkait ayahnya, tapi nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya karena dia adalah dalam keadaan musyrik, bahkan produsen dari patung. Nah, di sini Nabi Ibrahim juga mengajak berpikir, ayah, tapi ternyata apa? Tertutup. Nah, ketika kita berpuasa, Abah umat sekalian, ya ini alamiah sekali, ya. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita butuh dengan makanan, kita butuh dengan minuman, ya, bahkan ya mungkin badan kita itu melemah. Ya, ini naluri alami, melemah. Kalau ada orang yang puasa dia nggak melemah, luar biasa, ya. Tapi ini alami. Yang membedakan apa, bisa seakan-akan kuat atau tidak, itu adalah himmah, semangat. Ya, semangat yang tinggi, maka seakan-akan apa, kelemahan tubuh ini karena puasa itu tidak terlihat, tapi secara alami manusiawi, ya, kita memang merasakan kemampuan otak kita juga menurun, gitu ya, karena apa, melemah. Makanya itu para ulama, ya, dahulu ketika Ramadan, ya, mereka selain ini adalah bulan Al-Quran, ya, bulan Al-Quran, banyak sekali menutup majelis-majelis ilmunya, berganti dengan apa, berlomba-lomba dengan Al-Quran, ya, berlomba-lomba dengan tilawah Al-Quran, apa, membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Dan ini alami, gitu ya. Dan ketika kita berpuasa merasakan seperti itu, maka patutkah kita sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kita diatur nggak mau, padahal kita loh yang ngasih makan adalah Allah. Kita nggak makan, kelaparan, butuh makanan. Siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita biasanya apa? Sombong. Disuruh sholat tidak mau, disuruh ini nggak mau. Bahkan salah satu faedah yang disebutkan ulama tafsir di surat Al-Adiyat, wal Adiyati dhabaha, ya, fal muriyati, dan seterusnya, ya, sampai innal insana li rabbih lakanut. Allah bersumpah di awal surat ini, surat Al-Adiyat ini, dengan kuda perang. Kemudian jawab sumpahnya, jawabul qasam, ya, kenapa kok Allah bersumpah? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan apa? Lakanut. Selalu apa? Istilahnya bahasa kita itu berengkel, yang banyak membantahnya, disuruh ini itu nggak mau. Itulah keadaan manusia mayoritas. Kenapa kok sampai Allah menyandingkan kuda perang? Coba pikirkan, Abu Muhammad sekalian. Kuda, ketika dia sudah kita pelihara, ya, kita kasih makan dia, kita rawat dia, ya,
maka kita latih dia ya, dalam keadaan perang, di mana di situ adalah taruhannya nyawa ya. Ya, kenapa nyawa? Bisa jadi yang ditombak bukan manusianya, tapi kudanya yang mati. Bisa jadi yang dipanah adalah bukan manusianya, tapi kudanya dulu. Bisa jadi yang dipedang, diapakan bukan manusia dulu, tapi kudanya dulu. Tapi apakah pernah kuda perang itu belot gitu ya? Setelah pemiliknya memaju, ayo kita maju gitu. Kemudian kudanya tiba-tiba berhenti pulang balik karena apa? Takut? Tidak. Kuda yang dikasih makan oleh manusia, dipelihara oleh manusia, dirawat dengan baik oleh manusia, manut dengan manusia itu. Bandingkan dengan kita, setiap udara yang kita hembus ya, kita hisap, kita hembuskan lagi, ini siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, yang mata ini kita bisa melihat, siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita sehingga kita bisa bicara, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih oleh Allah ya, kita nggak bisa membuat lidah, tidak bisa membuat oksigen ini terus berada di tubuh kita. Badan kita sudah disetting otomatis ya, menghirup udara sehingga apa? Badan kita masih terjaga. Tapi ketika disuruh dengan diperintahkan untuk hal yang sepele, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak, ternyata kita merengkel terus gitu ya, protes ya, merasa berat. Makanya dihubungkan dengan tauhid. Ketika kita memang merasakan bahwa kita ini ternyata butuh makan ya, badan kita melemah, maka ingatlah kita tidak patut menyombongkan diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makan ya, dan tidak butuh diberi makan. Bahkan Allah lah yang ngasih makan kita. Jadi ibadah pertama yang kita bisa resapi setiap kita lapar gitu ya dalam puasa, ya Allah, saya butuh Engkau ya Allah, saya butuh Engkau. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan oleh Syekh ya, dalam hadis sahih, ketika ada para sahabat yang berpuasa wisol ya, lanjut puasa terus tidak berbuka, Rasulullah melarang ya, Rasulullah melarang. Kenapa? Karena mungkin para sahabat melihat bahwa Rasulullah SAW ya pernah puasanya agak panjang gitu kan. Beliau sampaikan, saya tidak seperti kalian. Saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Sebagaimana juga Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini Allah memberi makan adalah Allah menyibukkan Nabi kita Muhammad SAW dengan zikir, sehingga kesibukan dengan zikir itu membuat lupa dengan makan dan minum. Padahal Rasulullah membutuhkan. Coba perhatikan, Rasulullah tetap menyandarkan, bukan saya nggak butuh makan minum ya, tapi yang memberi makan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi minum saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya tidak ada makhluk yang tidak butuh Allah. Nah, kalau misalkan kita butuh Allah, maka sadarilah bahwa kita adalah makhluk yang lemah ya, dan kita perlu manut kepada Allah terhadap semua aturannya. Karena Allah lah yang ngasih makan kita. Ini juga disebutkan dalam surat Az-Zariyat. Ya, ini Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya di sini adalah huwa ar-razzaq. Allah adalah ar-razzaq yang memberi rezeki li khalqihi kepada makhluknya, min ghairi ihtiyaji ilaihim, tanpa membutuhkan kepada mereka. Allah lah yang ngasih makan ya, dan Allah enggak butuh manusia untuk ngasih makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat aneh kalau misalkan ada sesajen ya, sesembahan itu situ ada makanan, itu sangat aneh. Kalau itu memang
mampu untuk mengabulkan permintaan kita, maka tidak butuh dengan makanan. Yang tidak butuh dengan makanan, buat apa makanan? Karena zat yang maha mengabulkan doa, yang mampu melakukan semuanya apa yang kita inginkan, kita berdoa kepadanya, dia mengabulkan, nggak butuh makanan. Kalau dia butuh makanan, maka dia bukan Tuhan. Dia Tuhan tapi tidak patut disembah, ya. Menyan, nah ini jelas Anda minta tolong pada siapa? Bukan pada Allah, ini pada jin, ya kan? Pada malaikat, katanya malaikat, ternyata enggak, ini jin. Dia masih butuh dengan menyan. Kalau Allah nggak butuh, kita cukup doa saja. Allah mau ngasih makan dan Allah tidak diberi makan. Di surat Az-Zariyat disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, ya, illa liya'budun. Nah, di sini ya uslubnya seperti la ilaha illallah. Jadi maksudnya apa? Tujuan kita diciptakan adalah hanya ini, beribadah kepada Allah dalam konteks yang luas. Nah, ini resapi ya. Kita di dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk cari duit banyak-banyak, ya, bukan untuk bermegah-megahan dalam rumah, untuk ningkat rumah sampai tingkat berapa, tidak. Tapi kita ibadah, bagaimana menggunakan potensi yang ada diri kita, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita. Berikutnya setelah menyebutkan tujuan hidup kita, apa Allah firmankan? Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak ingin dari mereka itu rizki. Ya, ini Tuhan sejati, ya. Tuhan yang harusnya kita sembah, yang gak butuh rezeki dari mereka, tidak butuh sesajen, tidak butuh wewangian misalkan, atau sesembahan, misalkan ada ayam hitam, ya, disembelih supaya ini dikabulkan untuk tolak bala, berarti masih butuh dengan itu. Ya, itu bukan Tuhan. Ngapain juga kita meminta kepada sesuatu yang lemah, karena dia bukan Tuhan, ya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, maka hendaknya kita menjadikan Allah sebagai pelindung. Wa ma uridu an yut'imun, dan tidaklah aku menginginkan agar mereka memberi makan. Nah, ini ayat ini jelas, ada ayat 56 ini. Maka tinggalkan kita membuat sesajen segala mana. Juga saudara-saudara kita mungkin yang di kampung diajak berpikir. Jadi cara dakwah yang bagus itu adalah bukan mendoktrin, ya, bukan mendoktrin. Apalagi di kampung, di desa, kita nggak bisa menyebutkan dalil Al-Quran mengatakan, nggak bisa. Tapi ajaklah mereka berpikir, ya, pakailah bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Lebih bagus lagi dengan pertanyaan, gitu loh. Misal yang paling enak itu anak-anak, ya. Kenapa? Karena anak-anak kan tidak di apa namanya, wah ini Wahabi, wah ini enggak. Karena anak-anak gitu kan polos. Kita bisa membuat pertanyaan, misalkan, loh, itu nasinya untuk siapa ya? Oh, ini untuk yang jaga di sana, biar biar kita itu bisa selamat. Berarti dia butuh makan ya? Ya, dengan pertanyaan. Wah, kalau saya sih nggak bisa dia nolong, malah dia butuh makan dari kita kok. Yang bisa nolong itu pastinya sesuatu yang nggak butuh sama kita, itu kita butuh sama dia. Kita minta sama dia, dia langsung ya baik, karena apa, kamu adalah hamba yang soleh, tak tolong. Nah, kalau masih butuh dengan makanan kita, masih butuh dengan uang kita, nggak patut dia, nggak bisa nolong itu kayaknya. Kalau saya sih gitu, tapi tidak tahu ya. Nah, dengan bahasa-bahasa pertanyaan, mengajak berpikir, itu akan memudahkan kita berdakwah untuk saudara-saudara kita gitu, yang mungkin belum tersentuh oleh dakwah ini, ya, tauhid. Apalagi puasa gitu kan, wong puasa sebentar aja lapar, begitu kok sombong ya. Nah, jadi ya mungkin dengan bahasa lebih halus yang mungkin jenengan lebih tahu gitu.
Ini kesempatan kita untuk meresapi bahwa di sini ada ibadah tauhid, yaitu merasakan kelemahan diri kita dengan urusan makan saja dan minum kita masih butuh gitu loh. Apalagi yang lain. Nah, ini janganlah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya yaitu permata ibadah sabar dan syukur. Dalam kehidupan kita, Aba umat sekalian rahimakumullah, kita tidak akan terlepas dari dua kondisi ini. In asabathu, apabila menimpa padanya musibah, ya, maka dia sabar. Tapi apabila ia akan mendapatkan nikmat dalam hadis riwayat Muslim, maka dia bersyukur. Ya, ajaban li amlir mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sangat ajaib urusan seorang mukmin. Setiap kondisinya baik. Dikasih musibah, dia sabar, itu baik bagi dia. Dikasih nikmat, dia syukur, itu baik bagi dia. Semuanya baik. Dan kita tidak bisa menyandingkan orang yang taat ibadah ya kemudian dikasih musibah, wah ini berarti dia sedang dilaknat oleh Allah. Tidak. Justru dia sedang disayangi oleh Allah. Justru dia disuruh evaluasi diri, barangkali ada dosa-dosa yang lalu dan ini dicuci oleh Allah dosanya. Ya, itu dikasih musibah, makanya dia harus sabar. Tapi kalau dia tidak sabar atau justru melakukan dosa, ya maka dia tidak sukses dalam ujiannya. Ya, sebagaimana kita ujian nih, di situ ada nomor 1 misalnya, ujiannya cuma 1 soal, ada jawaban A, B, C, D. Ya, kita baca, aduh sulit diuji nih. Ya. Di situ ada pilihan jawaban yang benar C, kita milih A, ya kita nggak lulus. Ya nggak lulus. Kita milih B nggak lulus, apalagi kita pilih semuanya, ya nggak lulus. Kita harus memilih satu yang itu sesuai dengan jawabannya. Begitu juga ujian kehidupan. Ya, Allah sudah menggariskan kalau misalkan dikasih musibah maka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita kok milih jalan yang lain, ya nggak lulus dalam ujian tersebut. Kita nggak naik level tuh. Hanya perlu kita telaah ketika kita masih musibah, maka sikap kita, jaga sikap kita agar tetap berada di jalan Allah. Begitu juga ketika dikasih nikmat, maka kita juga jaga agar jangan sampai keluar dari koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah disebutkan para ulama itu menyebutkan bahwa hidup kita ini ya itu hanya terkait syukur dan sabar. Bahkan agama ini disebutkan oleh para ulama itu terdiri dari syukur dan sabar. Nah, sabar dan syukur itu sendiri ada berbagai macam. Ya. Misalkan sabar di sini sebutkan apa? Sabar pada ketaatan. Ya. Sholat tarawih panjang banget, waduh kaki kok sampai gemeter. Terus besok nggak sholat lagi aku kapok. Nah, berarti dia nggak sabar. Ya. Kalau misalkan levelnya masih ya pemula, maka ya pilihlah yang ringan-ringan gitu ya. Ada banyak ya masjid-masjid yang agak ringan gitu. Apalagi mungkin kita mengajak dakwah ya, kita dakwah dengan teman kita yang tadinya dia nggak pernah sholat taraweh ya, kemudian langsung diajak ke masjid yang sholatnya panjang ya, kapok dia. Tapi kita jangan ikut-ikutan dia ya, karena mungkin Allah sudah memberikan kita diuji terus lulus gitu kan. Maka kita jaga, carilah yang kita bisa merasakan kenikmatan di situ sholat walaupun bacanya panjang. Butuh kesabaran, ketaatan. Puasa butuh kesabaran juga. Kalau nggak sabar ya dikasih minum, kita minum dah. Kemudian sabar berikutnya adalah juga menjauhi maksiat ya, sabar menjauhi maksiat. Puasa dikasih minum, kita tinggalin ya, sabar ya, sabar.
Atau sebagaimana dalam hadis golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu laki-laki, ya, kemudian apa namanya, ada perempuan, ya, kemudian ya intinya perempuan itu sudah menawarkan, ya, kemudian dia tolak karena ini akhafullah, aku takut Allah. Ini kan sabar untuk tidak berbuat dosa, maksiat. Kemudian sabar juga sabar terhadap musibah. Ketika dikasih musibah, maka kita melakukan tindakan-tindakan yang tetap dalam koridor Allah. Ingat, kesabaran itu adalah pada hantaman yang pertama. Ketika kita dikasih musibah pertama kali, kita goncang saat itu juga, kita melakukan perbuatan yang buruk saat itu juga, maka itu bukan kesabaran, ya. Saat itu misalnya kita dikasih musibah, kemudian wah kita berontak, kita ini, kemudian kita ingat, oh iya ya, perbuatan itu nggak boleh, itu belum sabar Anda. Yang dimaksud sabar ketika dikasih musibah, langsung Anda ingat Allah, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda jaga perbuatan Anda agar tidak menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu namanya sabar. Jadi hati-hati, sabar itu adalah pada benturan yang pertama. Kemudian syukur pun juga macam-macam, ya. Syukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan pada kita yang rutin, ya. Kita ada yang dianugerahi oleh Allah sifat baik, gitu kan. Ada yang dianugerahi Allah sifat banyak sedekah, sehingga sedekah bagi dia mudah, gitu. Ada yang dianugerahi Allah sifat sabar, sehingga sabar bagi dia mudah. Itu nikmat. Tapi ada yang dia harus berusaha dulu untuk sabar, sehingga suatu saat dia akan dapat kesabaran itu karena terlatih. Ini juga nikmat. Bahkan syukur karena terselamatkan dari bala, ini juga perlu kita syukuri. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah, ya, ta'adzana rabbukum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan la in syakartum, kalau seandainya engkau bersyukur, la azidannakum. Perhatikan di sini ada la, ya, ada nun taukid. Dua kali Allah meyakinkan dan memastikan. Siapa yang memastikan? Allah. Siapa yang membuat janji? Allah. Apakah mungkin Allah mengingkari janjinya? Enggak. Kalau manusia masih mungkin. Berapa kali Allah memastikan? Sampai 2 kali di ayat ini. Kalau kalian mau bersyukur, pasti dan pasti aku akan menambahkan untuk kalian nikmatku. Kasih nikmat, alhamdulillah, syukur. Bahkan nikmat yang sekecil apapun kita harus bersyukur, sehingga Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi perhatikan berikutnya, wala in kafartum, dan apabila kalian mengingkari, kafartum, inna, sesungguhnya, ingat ya, adabi, azabku, la syadid, ya, sangatlah pedih. Jadi tinggal pilihan kita. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan ketika kita mengingkari nikmat Allah, ya ingat, azab Allah akan menanti. Azab Allah itu sangat pedih. Maka syukurilah setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa ini. Nikmat yang diberikan Allah bukan hanya sekedar makanan yang masih kita bisa makan ketika buka. Ya. Bahkan di sana saudara-saudara kita, ya, di Suriah, kemudian di daerah-daerah konflik, apakah bisa makan seperti makannya kita? Dulu ketika awal Suriah itu pernah, ya, Pak umat sekalian, bahkan makan itu rasanya tidak nyaman. Kenapa? Karena kita ingat saudara kita di sana makan sampai makan kucing, makan sampai makan tikus, gitu ya.
Kita nggak tahu mereka bisa buka, puasa, dan sahur pakai apa. Bahkan seorang syekh pernah ditanya, ya syekh, waktu itu ada apa di Somalia ya, Somalia lagi kelaparan. Kemudian ada jamaah yang bertanya dari Somalia, ya syekh, apakah sah puasa saya apabila saya tidak sahur dan tidak buka? Ya, saya menangis. Seorang syekh ini menangis. Kenapa? Coba bayangkan apa umat sekalian, kita di sini dengan makanan yang melimpah, sedangkan mereka di sana untuk sahur pun sulit, untuk buka pun sulit, bahkan bisa jadi nggak makan berhari-hari. Ya, nikmat apa yang kita dustakan? Hanya sekedar kurma dan minum itu nikmat. Apalagi kita ada kurma, ada minum, ada es, ya, dan macam-macam. Tapi tentunya ya kita harus mengikuti tuntunan Rasul. Ketika puasa, buka puasa, maka dahulukan kurma. Kalau nggak ada kurma, ya air putih. Nah, ini nikmat gitu, yang harus kita syukuri. Tidak hanya itu, ketika kita bisa puasa, ya betapa banyak orang yang nggak dapat nikmat hidayah. Anda coba jalan-jalan, ya mohon maaf di apa namanya terminal, gitu kan. Coba Anda renungkan. Bahkan ya bukan terminal aja, misalkan ke pemulung gitu ya, atau di tempat-tempat yang mohon maaf mungkin ada kemiskinan di sana. Anda renungkan. Mereka mungkin dari sisi dunia nggak dapat, ya, sisi dunia nggak dapat. Sisi akhirat ternyata apa? Mereka dengan santainya buka, ya, makan, minum, merokok di bulan Ramadan. Mereka belum dapat nikmat hidayah, sedangkan Anda, ya kita sudah dapat nikmat hidayah. Dunia kita alhamdulillah kita nggak kepanasan, kita masih bisa tidur di kasur, ya, malam nggak kedinginan. Tapi mereka, selain itu kita masih bisa puasa, kita masih mengejar akhirat, mereka enggak. Itu nikmat. Makanya syukurilah nikmat yang Allah berikan pada kita. Peganglah hidayah ini dengan kuat dan jangan dilepaskan. Ini tentang syukur. Kemudian tentang sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih." Dan apabila aqabtum, kalian ingin membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Silahkan balas dengan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kisos. Ingat catatannya sesuai. Ya. Kenapa kadang anak-anak seperti itu ya? Oh, saya ingin balas. Oh ya sudah, mukul, ya, mukulnya lebih keras. Nah, ini sudah zalim. Ya, kalau ingin balas silahkan, tapi harus sesuai. Ya, kisosnya harus sama. Kalau misalkan Anda dicela ingin balas, ya sudah celah dengan celaan yang sama, ya, yang sesuai. Ya, kadang dicela satu kata kita mencelanya 5 kata keluar karena kita marah, kita zalim. Itu. Ya, ingat sesuai. Tapi Allah memberikan catatan, wala in sobartum, apabila kalian bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin. Maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya. Maka sabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan kita kesabaran adalah Allah, maka mintalah kepada Allah. Jadi sabar. Begitu juga di bulan puasa ini ya, kita perlu banyak bersabar. Bahkan ada di muatan akhlak, ya, nanti di bagian akhir nanti bisa dibaca, kita tidak boleh untuk terpancing emosi, nggak boleh berbantah-bantahan, bersuara keras gitu ya, nggak boleh di bulan Ramadan ini. Kita jaga, itu pendidikan akhlak yang luar biasa. Sampai disebutkan
katakanlah kepada orang yang mungkin mencaci kita, ya, atau mungkin ngajak berkelahi kita, ya. Inni soim, saya sedang puasa. Ini soim. Nah, seperti itu ya. Jadi sabar dan syukur. Kemudian ibadah berikutnya yaitu mengekang dan melapangkan nafsu. Apa maksudnya? Kalau saya menyebutkan al-qabdu, yaitu memegang gitu ya, dan basat, dan melapangkan, meluaskan. Apa artinya? Itu terkait dengan nafsu kita. Dan ini luar biasa ya. Allah sudah mengatur ibadah kita itu antara dua hal ini, sehingga apa, kita nggak bosan. Ya, kita nggak bosan. Kehidupan kita ketika kita manut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan pernah bosan. Ada saatnya kita membebaskan nafsu kita, ya. Ada saatnya mengekang. Membebaskan pun kita harus mengontrol. Bukan artinya menghabiskan hawa nafsu, tidak. Tapi bagaimana nafsu itu terkontrol. Contoh makan, ya, makan nafsu. Ya, kita di sini bulan Ramadan, ketika siang hari kita disuruh ngekang tuh nafsu makan. Padahal kita halal ya, makan halal boleh. Pokoknya makanannya halal ya, diperoleh dengan cara yang halal boleh. Tapi kita disuruh mengekang. Yang tadinya kita mungkin biasa makan minum biasa. Ada variasi ibadah. Setelah nanti buka ya, kita boleh mulai dibuka nafsu kita. Tapi dikontrol ya, dikontrol. Kalau kita melapangkan nafsu kita tanpa kontrol, apa yang terjadi? Ya kita makan banyak berlebihan sehingga tidak bisa sholat. Nah, ini menariknya ibadah. Ketika kita manut apa yang disebutkan Allah, maka kita akan tidak pernah bosan. Ya. Nah, lain halnya dengan orang yang tidak manut pada Allah. Mungkin dia dikasih istidraj. Mungkin kita lihat, wah ini rumahnya mewah, mobilnya mewah gitu ya. Kita pikir, wah kehidupannya pasti bahagia. Tidak. Tidak. Ya. Kebahagiaan tidak pernah diukur dengan materi. Sekaya apapun dia, ya, tapi hatinya tidak bahagia, maka tidak akan pernah bahagia. Semiskin apapun dia, tapi hatinya manut pada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Umar bin Khattab dibandingkan dengan Kaisar Romawi Persia, jauh. Umar bin Khattab tidur di atas pasir di bawah pohon kurma. Sampai-sampai apa, utusannya bingung cari ini mana Umar bin Khattab. Dipikir ketika datang ya, dipikir ini akan mendatangi rumah istana yang megah gitu kan. Ternyata tidur santai dengan nikmatnya di atas tanah. Kebahagiaan gak diukur dari itu. Sedangkan Romawi Persia ya, mereka walaupun dengan kemewahan mereka masih sumpek. Di sini ada orang yang ingin merebut tahtanya, dia merasa ini uang saya mau diambil. Bingung hidupnya karena gak manut sama Allah. Beda dengan Umar bin Khattab, jadi gak pernah diukur dengan itu. Nah, ketika kita manut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kita akan bahagia. Ada saatnya kita melepaskan nafsu dengan dikontrol, dan ada dengan mengekang nafsu kita, menahan nafsu kita. Nah, ininya indahnya ibadah di bulan Ramadan seperti itu. Kemudian akhlak. Nah, ini yang salat terakhir ya. Di sini juga ibadah puasa ini terdapat permata ibadah yang luar biasa untuk akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini umum ya, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah atau suruhlah untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. Nah, ini adab ya. Pertama, jadilah orang pemaaf. Ketika ada orang yang bersalah pada Anda, sudah maafkan. Pemaaf. Walaupun mungkin terkadang berat bagi kita gitu kan, karena hati kita dilukai ya, sangat parah, sudah maafkan ya. Tapi tentunya urusan hati kita itu hanya Allah yang bisa ngatur. Nah, kalau misalkan itu kita minta kepada Allah agar benar-benar dilapang. Walaupun mungkin kita memaafkan gitu ya, tapi yang namanya hati sudah dilukai itu kadang-kadang berat untuk ngobatin. Sebagaimana luka dalam tubuh
ya sama. Tapi kalau masalah maafkan, sudah maafkan karena itu pahala. Nah, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini ya banyak. Ya, orang yang mencela kita, orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah orang yang bodoh, tidak mengetahui. Ya, maksudnya jahil adalah orang yang nggak mengetahui. Kalau seandainya dia tahu perbuatannya adalah perbuatan bodoh bisa masukkan pada neraka, ya tentu dia nggak melakukan. Mungkin bodohnya itu gara-gara pengetahuan, ya mungkin bodohnya keseret hawa nafsu. Maka akrid, sudah tinggalkan, bukan membalas. Dicela, caci maki, ya, di apa, sudah tinggalkan aja, sabar, ya sabar. Nah, ini akhlak, dan ini kita lakukan di sini. Hadisnya, nah ini wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian berada dalam pada suatu hari dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, yang pertama, ya, yarfus ini adalah mengucapkan ucapan-ucapan terkait, mohon maaf, perempuan misalkan, yang membangkitkan hawa nafsu, ya, membangkitkan nafsu syahwat, cerita tentang semacam-macam lah, pembukaan atau mungkin macam-macam yang terkait dengan perempuan. Fala yarfus, pertama. Ya, yang kedua, wala yaskhab. Ya, yaskhab ini adalah apa, semacam bantah-bantahan, debat atau bersuara yang tinggi. Kenapa? Karena biasanya marah. Ketika kita marah kan suaranya biasanya menaik, ya kan? Tadinya ngomong biasa, nah itu marah. Itu yaskhab. Wala yaskhab. Jangan bantah-bantahan sehingga apa? Bersuara tinggi sehingga apa namanya? Menyalahi adab. Fa in sabahu ahadun, apabila ada orang yang mencela, ya salah seorang mencela dia, au qatalahu, atau ada orang yang ngajak berkelahi, alah cemen, ayo sini mau bertengkar lah. Nah, falyakul, maka katakan, ini shaim, sesungguhnya aku puasa. Ini luar biasa. Inilah dialog, ya, untuk menahan diri kita. Ini nggak berlaku hanya pada orang saja, orang lain saja, ya. Ini berlaku untuk diri kita saja. Misal diri kita juga. Orang lain misalkan ada yang mengajak ingin tadi mencela, kita ingatkan, astagfirullah, ini shaim. Untuk diri kita, sabar, sabar gitu ya. Saya orang puasa, sabar, sabar. Tidak masalah. Atau kita sebutkan pada dia, afwan, saya puasa ini. Ya. Ngajak berkelahi, enggak, afwan, saya puasa, maaf ya. Subhanallah, dilatih luar biasa untuk berakhlak yang seperti ini. Jadi pemaaf, tidak meluapkan emosi, ya, bahkan suara tinggi pun harus ditahan. Nah, ini luar biasa, ya. Ini adalah pendidikan adab yang luar biasa. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan juga ini ada wala yafsuk, dan janganlah mengucapkan apa namanya, sesuatu yang keluar dari batasan adab yang baik. Coba dilatih kita dalam Ramadan ini, didrill untuk beradab dan berakhlak yang baik. Malam, siang, marah pun kita harus meredam. Jangan sampai berbuat sesuatu yang bodoh gitu. Wala yajhal. Nah, di situ juga tidak ada. Ini riwayat Bukhari Muslim, lafadznya Bukhari ya. Kalau ini di riwayat yang lain ada riwayat Ahmad, ada riwayat Muslim, ya, ada tambahan-tambahan. Wala yajhal, dan janganlah ia berbuat bodoh. Ya, salah satunya adalah ketidakpedulian. Termasuk perbuatan bodoh yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan yang itu merugikan orang lain. Ya, kayak tadi kita mencela orang lain, itu bodoh. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh.
kita ngerasani orang lain, kita menyakiti hati orang lain, menyebarkan berita buruk pada tentang orang lain misalkan. Wala yajhal, hati-hati, jangan berbuat bodoh. Ya. Yang kelima, tambahan, yaitu disebutkan oleh Syekh, raddus sayyi'ah bil hasanah. Ini luar biasa, akhlak yang sulit sekali, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Menolak keburukan dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat kepada kita keburukan, ya, kita balas dengan kebaikan. Ya, Masya Allah. Ini adalah akhlak yang sangat berat dan di zaman ini sudah mungkin hilang, gitu ya. Ketika ada orang yang berbuat buruk pada kita, pasti dikomporin, balas saja itu, kamu diremehin, itu kalau misalkan dibiarkan aja nanti malah ngelunjak itu, udah balas. Nah, itu kan rata-rata nasihat pada kita gitu. Tapi di dalam puasa ini kita disuruh raddus sayyi'ah bil hasanah. Orang mencela kita, ya, kita malah cuman ngomong apa? Ini shaim, saya puasa. Disuruh memaafkan. Ini kan raddus sayyi'ah bil hasanah. Kita dilakukan perbuatan buruk, kita balas dengan perbuatan baik. Allah Akbar, ya. Ini luar biasa dalam Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Dan tidaklah sama kebaikan dengan apa? Sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, ya, kejahatan itu, sayyi'ah itu, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita bisa melakukan ini, ya, maka antara Anda dan antara orang yang memusuhi Anda itu akan berubah menjadi kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Kita dikasih kejahatan sama orang, kita tetap baik sama dia, kita sabar, maka dia akan berubah jadi apa? Waliyun hamim, penolong kita, penolong atau teman yang setia. Dan ini terjadi, ya, ketika kita dibuat kejelekan-kejelekan, kita tetap berbuat baik, ya, suatu saat dia akan berubah, bahkan membela kita. Misalkan kita dakwah di suatu kampung, ya, kita dituduh macam-macam, kita tetap datang pada dia, gitu ya. Kemudian berbuat sama dia, membantu dia. Ya, mungkin ada suatu saat dia akan goyah ketika ada temannya yang mencela kita, maka dia akan membela kita. Enggak kok, dia baik kok. Ya, jadi teman yang setia, padahal apa? Dia bermusuhan sama kita. Nah, ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ingat, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik dari itu. Dan dikasih kejahatan, kita lakukan kebaikan. Nah, yang terakhir adalah isar. Isar ini adalah mengutamakan selain diri kita. Ini adalah akhlak juga, dan ini dilatih di bulan Ramadan ini. Contoh, ya, misal, dan ini dibahas di sini Syekh Muhammad Husain Yaqub itu membahas dari pembahasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya, silakan dibaca. Secara ringkas, isar itu dibagi dua. Isar itu mengutamakan yang lain, ya, daripada diri kita sendiri. Lawannya asroh, egois. Ya, egois mengutamakan diri kita. Tapi kalau isar itu mengutamakan yang lain. Nah, mengutamakan yang lain dibagi dua. Ada yang mengutamakan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait Allah. Jadi mengutamakan Allah daripada diri kita, maksudnya gitu. Dan ada isar kepada makhluk, yaitu mengutamakan orang lain daripada kita. Dan dua-duanya akhlak yang baik. Tapi ada catatan untuk isar kepada makhluk, ya. Ini tidak berlaku pada hal-hal yang disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, jadi tidak berlaku isar ini kepada makhluk adalah pada sesuatu yang pertama, tidak membuang waktu kita. Ya, kalau kita ini mau baca Quran, ya, kemudian ada teman-teman ngajak di sana,
ngajaknya main bola misalkan, kita pada mau baca Quran ya nggak berlaku. Wah ini saya tutup ukurannya deh, ini kan isar, saya mengutamakan ajakan teman. Ya tidak, ya tidak seperti itu membuang waktu kita. Maka ya tetap baca Qurannya dulu. Kemudian tidak merusak keadaan kita, tidak menyalahi agama kita, ya. Bahkan di sini ada waktu, kita boleh medit, ya, dalam bahasa lain egois dengan waktu kita. Artinya apa? Kita lihat nih, modal utama kita di dunia ini kan waktu. Kalau waktu kita terbuang percuma dengan hanya ngobrol, ya ngerumpi, ya maaf, kita tidak melakukan itu. Kita medit pelit dengan waktu kita. Nah, itu tidak apa-apa. Dalam ibadah juga kita tidak boleh melakukan mengutamakan pada orang yang lain. Kenapa? Karena kita disyariatkan berlomba-lomba sebagaimana dalam surat Ali Imran dan yang sudah kita hafal surat Al-Mutaffifin, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, mutanafis, kita hendaknya apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, ya. Enggak ada istilahnya baca Quran di sini 1 juz, yang di sana 2 juz, sudahlah saya mengalah aja deh, saya setengah juz. Nggak ada, ya. Untuk kebaikan kita berlomba-lomba, ya. Nah ini kesempatan bagi antum, karena terkait sekolah kita, ya. Ini saya tetap memotivasi, tolong kami, karena kita ingin sekali di Ramadan yang penuh berkah ini, ya, utang kita lunas, sehingga apa, kita tidak merasa dikejar-kejar gitu kan, ya. Karena kita punya tanggung jawab untuk harus membayar hutang kita pada kontraktor. Maka saya motivasi antum sekalian, tolong kami untuk menyebarkan informasi bahwa kita membutuhkan, ya, dana untuk menutup hutang kita, ya. Kurang lebih, seingat saya terakhir sekitar 30 juta, kurang lebih segitu. Maka berapapun yang diberikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kontraktor kita menginginkan, karena ini kebutuhan, ya, usahakan tanggal 25, yang berarti besok itu usahakan transfer 5 juta, padahal stok di keuangan yayasan kita itu masih sekitar 2 juta sekian. Maka kita membutuhkan pertolongan antum untuk berlomba-lomba untuk menyampaikan pada orang yang mungkin memiliki kemampuan gitu, ya, untuk membantu kita melunasi hutang dengan kontraktor ini. Dan insyaallah itu adalah pahala jariah untuk antum, karena antum akan kecipratan, ya. Orang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi dalam ibadah kita tidak berlaku mendahulukan orang lain, bahkan kita disuruh berlomba, kita disuruh duluan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti secara detail bisa dibaca sendiri, apalagi ketika antum bisa bahasa Arab, itu bisa merujuk kitab aslinya, kan luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat untuk antum sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.